Oke, tahukah kamu bahwa manusia tidak berubah karena tekadnya kuat, melainkan karena sistem hidupnya yang cerdas? Sebuah riset dari Duke University menunjukkan sekitar 40% dari aktivitas kita setiap hari bukan hasil dari keputusan sadar, tapi hasil dari kebiasaan. Bayangkan itu, hampir setengah dari hidup kita jalankan seperti autopilot. Maka jika kebiasaanmu salah, hidupmu bisa meluncur ke arah yang salah juga, bahkan tanpa kamu sadari. Dan dari sinilah Atomic Habit karya James Clear menampar kesadaran kita dengan satu pesan sederhana tapi mendalam, yaitu you do not race to the level of your goals, you fall to the level of your system. Kamu tidak tumbuh karena mimpimu besar, melainkan kamu tumbuh karena sistemmu benar. Kita sering berpikir perubahan besar datang dari keputusan yang besar, tapi kenyataannya keajaiban hidup justru muncul dari langkah-langkah kecil yang dilakukan berulang kali. James Clear menyebutnya atomic habit sebagai kebiasaan kecil seperti atom, kecil tapi punya kekuatan luar biasa jika terakumulasi atau dilakukan secara berulang. Nah, bayangkan seperti es batu di ruangan dingin, suhunya mulai dari minus 5 derajat Celcius, lalu perlahan naik ke 4, naik ke minus 3, naik ke minus 2, dan naik lagi ke minus 1. Tidak ada perubahan yang terlihat sampai akhirnya mencapai titik 0 derajat Celcius, dan tiba-tiba es itu mulai mencair. Padahal perubahan suhu terjadi dari tadi, hanya saja hasilnya baru bisa tampak ketika mencapai titik tertentu. Begitulah perubahan diri, prosesnya sering tak terlihat, tapi bukan berarti sia-sia. Kamu tidak gagal, kamu sedang menunggu momen mencair. Kebiasaan kecil seperti bangun lebih awal 5 menit, menulis rencana harian, atau memilih tidak scroll sosial media setelah isyarat mungkin terasa sepele, tapi bunga yang tumbuh dari biji kecil, hasil besarnya muncul dari proses akumulasi, bukan sekali aksi besar. James Clear menyebut ini sebagai the power of compounding, sama seperti uang yang berkembang karena bunga majemuk. Perubahan diri juga tumbuh karena kebiasaan majemuk. Kuncinya sederhana, bukan seberapa cepat kamu berubah, tapi seberapa konsisten kamu mau berjalan. Karena perubahan sejati bukan hasil dari motivasi sesaat, melainkan sistem harian yang terus dijaga. Namun kenyataannya, bagaimana kita bisa membentuk sistem hidup yang otomatis, mendorong kita menuju versi terbaik diri kita tanpa harus memaksakan diri setiap hari? Di bagian berikutnya kita akan membahas rahasia 4 hukum membentuk kebiasaan dan bagaimana kamu bisa menanamkan perubahan positif bahkan di lingkungan yang penuh distraksi seperti sekarang. Nah, kita mulai ke bagian 4 hukum pembentuk kebiasaan. James Clear mengatakan bahwa setiap kebiasaan terbentuk melalui 4 langkah sederhana. 4 langkah sederhana itu yang disebutnya sebagai the 4 laws of behavior change. 4 langkah ini seperti peta menuju perubahan diri yang tahan lama. Oke, kita mulai ke tahap pertama, Q, atau dikenal sebagai isyarat. Saat segalanya dimulai, segala kebiasaan dimulai dari isyarat kecil yang memicu otak kita untuk bertindak. Contohnya begini, kamu duduk di meja belajar, lalu melihat HP-mu menyala karena notifikasi.
Itu cue atau isyarat visual yang memanggil perhatianmu. Dan tanpa sadar, jarimu langsung meraih HP itu. Nah, James Clear menyarankan, jika kamu ingin membentuk kebiasaan baru, buatlah isyarat terlihat. Misalnya, kamu ingin lebih rajin membaca, letakkan buku di atas bantalmu. Jadi, setiap kali kamu ingin tidur, kamu akan melihat buku itu terlebih dulu. Isyarat kecil seperti ini sebagai pintu masuk menuju kebiasaan baru yang secara tidak sadar akan mengubah pola kebiasaan kita dengan memberikan isyarat sederhana. Untuk poin kedua, yaitu craving atau kita sebut sebagai keinginan. Keinginan atau sebagai bahan bakar kebiasaan. Setelah isyarat muncul, otakmu menafsirkan itu sebagai keinginan. Kamu tidak ingin HP, kamu ingin rasa terhubung. Kamu tidak ingin teh manis, kamu ingin rasa nyaman dan tenang. Jadi, kebiasaan sebenarnya bukan tentang tindakan itu sendiri, tapi tentang perasaan yang kamu kejar. Di sini James Clear berkata, kita tidak termotivasi oleh tujuan, tapi oleh makna dan emosi di baliknya. Kalau kamu ingin membangun kebiasaan baik, buatlah kebiasaan itu terasa menyenangkan dan bermakna. Contohnya, kalau kamu ingin olahraga di pagi hari, dengarkan musik favoritmu saat pemanasan. Buat otakmu mengasosiasikan gerak dengan nikmat. Kebiasaan positif tumbuh bukan dari paksaan, tapi dari kenikmatan yang sehat. Kemudian kita melanjutkan ke langkah ketiga, yaitu respon. Respon saat tindakan terjadi. Inilah bagian yang paling menentukan apakah kamu benar-benar bertindak ataukah tidak. Seringkali kita gagal bukan karena kita tidak mau berubah, tapi karena tindakan itu terasa berat. James Clear mengajarkan prinsip sederhana, yaitu kurangi gesekan antara niat dan tindakan. Kamu ingin belajar lebih banyak, jangan menunggu waktu sempurna. Cukup buka buku, baca 1 halaman. Kalau kamu ingin berolahraga, cukup ganti pakaian olahraga dulu. Langkah kecil ini sudah memicu otakmu untuk melanjutkan aktivitas yang akan kamu jalani tanpa disadari, meskipun sepele. Rahasia produktivitas bukanlah melakukan banyak hal sekaligus, tapi memulainya dari yang paling kecil. Di langkah keempat adalah langkah yang paling menyenangkan, yaitu reward atau hadiah. Otak belajar dari kepuasan. Berikan dopamin kecil pada otakmu, maka otakmu akan menyukai kebiasaan tersebut secara otomatis. Akhirnya otak akan menilai apakah tindakan ini layak diulang. Kalau hasilnya menyenangkan, otak akan menandainya sebagai kebiasaan. Masalahnya, kebanyakan hasil baik seperti tubuh sehat, ilmu bertambah, atau bisnis berkembang tidak datang seketika. Jadi, kalau kamu menciptakan hadiah kecil yang langsung terasa setelah kebiasaanmu itu dilakukan, misalnya setelah belajar 30 menit, beri dirimu izin untuk minum teh hangat atau mendengarkan musik 5 menit. Hadiah kecil seperti ini memberi otak kita sinyal bahwa kebiasaan itu bernilai untuk diulang. 4 langkah hukum ini tidak hanya teori, mereka adalah mekanisme kerja otak manusia. Dan ketika kamu tahu cara kerjanya, kamu bisa mendesain ulang hidupmu dari bawah ke atas, bukan dengan tekad, tapi dengan sistem. Namun,
masih ada satu rahasia penting yang sering dilupakan orang. Nah, sekarang bagaimana cara memastikan kebiasaan itu bertahan selamanya? Bahkan ketika motivasi turun dan hidup mulai sibuk, itulah yang akan kita bahas di bagian ini, bagian ketiga, di mana kita masuk ke konsep identitas, inti terdalam dari Atomic Habit yang membuat perubahan menjadi bagian dari diri kita, bukan sekedar rutinitas sementara. Saat kebiasaan menjadi diri kita. Di bagian identitas ini ada satu rahasia besar yang membuat kebanyakan orang gagal dalam perubahan diri. Mereka terlalu sibuk mengejar hasil, tapi lupa menjadi orang yang layak mendapatkan hasil itu. Nah, James Clear mengatakan, the ultimate form of intrinsic motivation is when a habit becomes part of your identity. Artinya, motivasi paling kuat bukan berasal dari keinginan untuk berubah, tapi dari keyakinan bahwa aku adalah orang yang seperti itu. Nah, kita sering berkata, aku ingin lebih rajin, tapi coba kita ubah kalimat itu menjadi, aku adalah orang yang disiplin. Perhatikan bedanya. Kalimat pertama adalah niat, dan kalimat kedua adalah identitas. Bayangkan kamu ingin berhenti menunda belajar. Alih-alih berkata, aku ingin fokus, katakanlah pada dirimu, aku adalah orang yang selalu menepati waktunya. Kata-kata itu bukan sekedar afirmasi, tapi perintah halus kepada otak untuk menyesuaikan perilaku dengan citra diri yang kamu yakini. Karena pada akhirnya manusia akan selalu berperilaku selaras dengan siapa yang percaya dirinya. Yang karena pada akhirnya manusia akan selalu berperilaku selaras dengan siapa yang ia percaya dirinya. Ilustrasinya begini, bayangkan ada dua orang perokok ditawari rokok. Orang pertama berkata, tidak, terima kasih, aku sedang berusaha berhenti. Dan orang kedua berkata, tidak, terima kasih, aku bukan perokok. Keduanya menolak, tapi yang kedua sudah menolak dengan identitas baru. Yang pertama masih melihat dirinya sebagai perokok yang sedang berjuang, sementara yang kedua melihat dirinya sebagai orang yang bebas. Perbedaan kecil di dalam kata-kata, tapi perbedaan besar dalam menentukan arah hidup. Maka jika kamu ingin berubah, jangan fokus pada aku ingin punya hasil seperti mereka. Fokuslah pada aku ingin menjadi orang yang hidup dengan nilai seperti itu. Inilah inti sejati dari Atomic Habit, bahwa perubahan sejati tidak terjadi ketika kamu memaksakan diri melakukan hal baru, tapi ketika kamu menjadi pribadi baru yang secara alami melakukan itu. Setiap kali kamu menepati janji kecil kepada dirimu sendiri, seperti membaca satu halaman, sholat di awal waktu, atau sekedar bangun 5 menit lebih cepat, semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat suara itu, hingga akhirnya kamu tidak perlu memaksa lagi. Kamu menjadi orang yang kamu cita-citakan. Dan disinilah perubahan sejati terjadi, diam-diam tapi nyata, bukan dengan motivasi besar, tapi dengan langkah kecil yang terus diulang setiap hari. Namun ada satu musuh halus yang sering menggagalkan semua usaha ini, yaitu rasa kecewa karena hasil tidak cepat terlihat. Kita akan menutup seri ini dengan pembahasan yang penting tentang
kesabaran proses, dan bagaimana perubahan kecil bisa menciptakan keajaiban besar dalam diam di bagian terakhir, yaitu keajaiban yang tumbuh dalam diam. Ada satu hal yang sering membuat kita menyerah di tengah jalan, hasil yang tak kunjung terlihat. Kita sudah berusaha berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi hidup terasa sama saja. Dan di momen seperti itu, mudah sekali muncul bisikan, mungkin aku memang tidak bisa berubah. Tapi James Clear mengingatkan, perubahan itu seperti bambu raksasa di Tiongkok. Selama 5 tahun pertama, kamu menyiramnya setiap hari, tapi tidak tumbuh satupun batang ke permukaan. Namun di tahun ke-6, dalam waktu hanya beberapa minggu, bambu itu bisa tumbuh lebih dari 20 meter. Apa yang terjadi? Akar-akar itu ternyata bekerja diam-diam di bawah tanah, memperkuat fondasi sebelum tumbuh tinggi ke langit. Begitu pula dengan hidupmu. Kadang kamu tidak melihat perubahan karena akar kebaikanmu sedang bertumbuh di tempat yang tak terlihat. Maka jangan berhenti hanya karena hasil belum datang. Kamu tidak akan gagal, dan kamu juga tidak sedang gagal. Kamu sedang berakar. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan prinsip yang sama, yaitu dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini seperti cermin dari atomic habit. Setiap kebiasaan baik seperti zarrah, sekecil zarrah, sekecil senyuman, doa, atau langkah awal yang sederhana, semuanya dihitung. Tidak ada yang sia-sia, karena Allah tidak menilai seberapa cepat kamu berubah, tapi seberapa tulus kamu berjalan di jalan perubahan itu. Jadi jika kamu sedang berjuang memperbaiki hidup, ingatlah bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari doa yang sedang bekerja. Setiap kebiasaan baik yang kamu ulang, setiap godaan yang kamu lawan, setiap pagi yang kamu mulai dengan niat yang baik, itu semua sedang menulis kisah baru tentang dirimu. James Clear mungkin menyebutnya atomic habit, tapi dalam pandangan Islam itu adalah amal kecil yang terus tumbuh menjadi takdir besar. Dan saat kamu melakukannya dengan konsisten, dengan niat yang benar, kamu tidak hanya sedang membentuk kebiasaan, kamu sedang membentuk takdirmu sendiri atas izin Allah. Jadi mulai hari ini jangan tunggu perubahan besar. Mulailah dari hal kecil yang bisa kamu lakukan sekarang. Sebab langkah sekecil apapun, jika kamu ulang dengan kesadaran, akan mengubah bukan hanya harimu, tapi arah hidupmu. Teruslah bertumbuh walau perlahan, karena yang perlahan itu seringkali lebih dalam, dan yang dilakukan dengan ikhlas selalu lebih abadi. Inilah pesan yang bisa kita ambil dari buku Atomic Habit karya James Clear, sebuah refleksi bahwa keajaiban besar tidak lahir dari kekuatan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta, kesabaran, dan iman. Terima kasih telah menyimak di Inspiratif, tempat di mana teknologi, pikiran, dan juga spiritualitas bertemu untuk menumbuhkan versi terbaik dari dirimu.